dahsyat lagi di atas kepalamu, bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang ajaib. Ajaib perbuatanmu dalam hidup kami. Kami percaya kami datang ketika nanti kami pulang. Kami bawa perkara ajaib. Hidup kami dipulihkan. Ekonomi kami diberkati. Kesehatan kami disembuhkan. Bahkan segala yang jahat sudah Tuhan selesaikan bagi kami. Kami bersyukur di minggu terakhir di bulan Juli ini. Kami boleh beribadah. Membawa syukur kami kepadamu. Terima kasih untuk pemakaianmu atas tim pujian penyembahan. Pakai juga hambamu pada pagi hari ini. Untuk menyampaikan Injil Kerajaan Surga. Baik mereka menyaksikan secara on-site ataupun secara streaming, setiap kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Setiap kubu pertahanan yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan nama Yesus, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Bersama dengan umat bertempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus tidak punya kuasa atas setiap kami. Darah Yesus tutup bungkus kami dengan sempurna. Kami berdoa Allah Roh Kudus, Engkau disambut di ibadah hari ini. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, kerinduanku ministry, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Kita boleh berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom kerinduanku ministry. Masih belum semuanya bisa lebih kompak lagi. Shalom kerinduanku ministry. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Banyak berkat, banyak mukjizat, banyak uang saudara. Saudara yang bangga punya Tuhan Yesus boleh dong lambaikan tangannya. Oh haleluya. Kalau saudara gak keberatan boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan kamu kelihatan awet muda pagi ini, bilang saudara. Biar mereka sukacita. Selamat datang bagi saudara yang menyaksikan juga secara streaming. Dan sebelum kita mulai firman Tuhan, saya mau menyapa dulu satu keluarga jemaat Tuhan yang setiap minggunya menempuh perjalanan 4 jam untuk beribadah di Kerinduanku Ministry saudara. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu saudara. Rumahnya bukan di Bekasi, rumahnya bukan di Jakarta, rumahnya tepatnya di Indramayu saudara ya. Puji Tuhan, bisa kasih tepuk tangan dulu. Dan keluarganya di depan boleh bangkit berdiri, satu keluarga. Nah ini dia saudara, kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk mereka. Thank you so much Pak, sekiranya 4 jam itu bisa Tuhan balas dengan lipat kali ganda. Haleluya, puji Tuhan. Ada yang rumahnya kemari kepleset aja nyampe saudara ya. Tapi masih tetap telat saudara ya. Puji Tuhan, gak apa-apa saudara. Kita akan masuk kepada bagian akhir dari sebuah serial khotbah tentang Injil Kabar Baik. Saya yakin sama seperti saya diberkati, saudara juga pasti diberkati. Amin. Nah mulai minggu depan akan ada seminarnya secara up close and personal. Akan mendalam dan akan detail. Saudara bisa ditampilkan dulu iklannya. Saudara yang ingin mendaftar, saudara harus daftar dulu saudara. Karena tempatnya terbatas dan akan ada sesi tanya jawab. Akan ada bahan materi yang akan dibagikan kepada saudara. Jadi saudara bisa foto QR-nya, tempat terbatas dan kabar baiknya. Karena ini Injil Kabar Baik. Kabar baiknya adalah ini gratis saudara ya. Puji Tuhan. Kok gak ada yang amin saudara? Kan orang Indonesia paling senang yang gratis saudara. Jadi daftarkan diri saudara. Saudara akan belajar apa itu Injil. Apa itu kasih karunia. Apa itu hukum Taurat. Apakah orang yang percaya Yesus sekali selamat selama-lamanya selamat. Bagaimana orang yang meninggalkan kekristenan. Bagaimana orang yang menyangkal Roh Kudus dan and so. Pertanyaan selanjutnya dan pertanyaan selanjutnya. Mari kita akan sama-sama belajar identitas Injil. Biar rame gereja ini, kasih tepuk tangan dulu dong sekali lagi buat Tuhan kita. Saya buka dengan sebuah kisah di Amerika, ada namanya Mr. Nobody. Mr. Nobody, ini orangnya Mr. Nobody. Dia adalah orang yang diketemukan di Burger King saudara. Bukan Burger King di bawah, tapi di Amerika saudara. Dia muncul dalam keadaan mohon maaf naked, telanjang. Dan selama bertahun-tahun orang tidak tahu siapa dia. Dia juga tidak tahu siapa dirinya.
Karena dia mengalami lupa ingatan. Dia have no idea siapa dia, istrinya siapa, apakah sudah menikah apa belum, tinggal di mana, dan seterusnya. Yang menarik saudara, selama bertahun-tahun rumah sakit di Amerika berusaha memulihkan ingatannya tentang siapa dirinya. Karena kita nggak tahu apakah dia orang miskin atau orang kaya. Yang menarik setelah bertahun-tahun, kurang lebih hampir 20 tahun, Mr. Nobody ini pelan tapi pasti mulai ingat. Ternyata dia seorang pengusaha, ternyata keluarganya bahagia, ternyata anak-anaknya luar biasa. Dan dia kehilangan momen bertemu atau melewatkan momen terpenting dengan anak-anaknya. Tahukah saudara bahwa ketika dia kehilangan ingatan tentang siapa dirinya, dia juga kehilangan berkat-berkat dalam hidupnya. Hari-hari ini bisnis pencurian identitas bukan hanya ada di dunia maya. Kita tahu kalau sekarang kita bisa dicuri identitas kita. Entah berapa kali banyak orang yang WA sama saya, Pak Pendeta, apa benar ini nomor Bapak? Saya bilang, kenapa memang? Dia minta pinjaman duit. Saya tanya berapa pinjemnya? 100 lagi. Kan kalau minjem gedean dikit gitu. Ini Gideon gitu. Ya kan 1 miliar gitu kan. Pak, ini nomor Bapak apa bukan? Banyak mereka yang pakai nama saya untuk minta pinjaman. Kalau ada orang WA atas nama Gideon Simanjuntak, atas nama pendeta di Kerinduan Keministri, minta pinjaman, saya mau bilang sama saudara, jangan diladenin. Ini amin kah? Apa kayak gitu? Apa saya pinjam aja sekarang? Jangan diladenin. Banyak orang berusaha mencuri identitas. Makanya saudara, kalau saudara di sosial media, orang pengen curi sosial media saudara. Karena identitas saudara mewakili sesuatu. Tahukah saudara, iblis sedang berusaha mencuri identitas saudara. Identitas saudara dan saya bukan berdasarkan apa yang kita punya. Bukan berdasarkan pendidikan, bukan berdasarkan jabatan, posisi. Tapi dalam iman kekristenan, identitas saudara adalah berdasarkan apa yang saudara percaya ketika Yesus mati di kayu salib. Katakan amin. Setan berusaha membuat saudara lupa akan identitas Anda di dalam Kristus. Saya pernah bilang dalam khotbah saya bahwa iblis itu benci banget sama Allah. Dan dia tahu dia gak bisa menyakiti Allah. Satu-satunya cara agar dia dapat menyakiti Allah adalah dengan menyakiti yang paling dikasih oleh Allah. Siapa Bapak Ibu? Bilang kiri kanan saudara, kamu yang paling disayangin sama Tuhan. Bilang sama yang baru ngomong, walaupun kamu suka nakal, bilang. Gak ada yang ngomong, gak apa-apa. Makanya saya tulis dalam slide saya, kita tidak hanya mengenal Allah melalui Yesus Kristus, tetapi juga mengenal diri kita sendiri melalui Yesus Kristus. Kita mengenal hidup dan mati hanya melalui Yesus Kristus. Selain dari Yesus Kristus, kita tidak mengetahui apa itu hidup atau kematian atau Allah atau diri kita sendiri. Saya disclaimer bahwa ini akan cukup banyak, tapi saya percaya atas anugerah Allah, saudara pulang pasti diberkati. Bilang kiri kanan saudara, fokus. Amin. Nah, mari kita akan melihat sumber identitas. Apa saja sumber identitas orang manusia pada umumnya. Yang pertama, sumber identitas adalah ras. Orang apa kamu? Orang Batak, orang Jawa, orang Ambon, orang Manado, orang-orangan. Dan orang-orang yang lain. Sumber identitas berikutnya adalah profesi. Pekerjaan kita apa? Dokter, influencer, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga. Ada sekarang. Siapa? Saya. Bapak, amin. Ya, bagi saya ngurus anak bukan hanya tugas ibu-ibu. Ibu-ibu, ya. Preach it, pastor. Tapi tugas bapak dan ibunya. Ya, ibu terus yang amin. Intelektuas kita. Ya itu dia. Kepandaian kita, sarjana, lulusan universitas terbaik, profesor. Kita kalau lulusan dari universitas terbaik, saudara, saya kalau dulu S1 saya UKI. Kalau ketemu sama orang, kuliah di mana? Saya ngomongnya UKI. Ah, UI. Jelas sesuai imanmu. Padahal UKI. Intelektual seksualitas kita apakah pencinta wanita, ataukah kita single, ataukah kita gay, ataukah kita jomblo, atau apapun itu. By the way, ada seorang LGBT yang WA, bukan WA si DM. Boleh gak datang ke gereja yang Pak Pendeta pimpin? Saya jawab dengan caps lock. Boleh banget. Saudara gak setuju ya? Boleh banget.
Tapi Pak, saya sudah berpenampilan seperti perempuan, dia laki-laki. Saya bilang, come, datang. Datang. Nanti gimana pandangan jemaat? Bukan pandangan jemaat yang penting, pandangan Tuhan. Dengar baik, kita nggak benci orangnya. Kita benci dosanya. Tapi orangnya diterima di tempat ini. Salah nggak? Ya salah. Tetap salah, sampai kapanpun salah. Mau mati hidup, tetap salah. Tapi apakah orang LGBT nggak boleh gereja? Boleh. Apakah orang yang gagal nggak boleh? Saya ngerasa ada penolakan dari saudara hari ini, saudara. Kayak saudara nggak terima sama khotbah hari ini, saudara. Ya, saya bilang boleh, silakan. Oleh karena itu, apalagi sumber identitas kita, masalah hidup, mantan orang susah atau cancer survivor, orang yang pernah mengalami cancer itu mempengaruhi identitas kita. Ada cerita di Manado, ada orang bule namanya Jimmy, sakit cancer. Ada orang Manado datang ingin doain, ditanya sama yang doain, bisa bahasa Inggris gak? Oh, little I can. Orang bulenya bilang, I am cancer, saya kena cancer. Karena orang Manado ini gak bisa bahasa Inggris, dia bilang, oh I am Gemini. Dia kira bintang maksudnya. Masih ada yang gak ngerti itu dia. Apalagi masalah identitas, Injil adalah identitas. Injil bukan hanya memberikan identitas, Injil mengubah kita dari dalam keluar. Sehingga identitas pertama dan terutama kita adalah orang berdosa yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Yesus. Sama-sama bilang sama saya orang berdosa. Kurang semangat, saya orang berdosa yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Yesus. Colek kiri kanan saudara, hai mantan orang berdosa. Amin. Tadi pagi pendeta Rituan bilang lebih baik mantan orang berdosa daripada mantan orang baik. Halo? Lebih baik mantan orang berdosa daripada mantan orang. Lebih baik mantan pemarah dari mantan lemah lembut, katanya begitu. Mantan itu gak selamanya buruk. Kecuali engkau yang jemput antar dan nikahnya sama orang lain. Nah, oleh karena itu bagi Tuhan penting banget identitas saudara. Bagi Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir hanya butuh beberapa hari. Tapi bagi Tuhan untuk mengeluarkan Mesir dari hati bangsa Israel butuh 40 tahun. Walaupun mereka udah dikasih tahu sama Musa, mereka bangsa pilihan Allah, mereka imamat rajani, Allah mengasihi mereka. Bagi Allah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir hanya 11 hari. Tapi bagi Allah mengeluarkan Mesir di hati mereka butuh 40 tahun. Saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus, bilang amin. Tapi terkadang kita suka lupa identitas kita tautkan kepada pekerjaan kita. Ketika kita nggak punya pekerjaan, kita merasa nggak berharga. Identitas kita tautkan kepada pendidikan kita. Ketika kita sekolah di sekolah terbaik, kita merasa kita spesial. Identitas kita tautkan bukan kepada apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Mari kita akan belajar lebih dalam lagi. Setelah bangsa Israel, Allah membuat 10 tulah dengan berkuasa, mereka dibawa keluar dari tanah Mesir oleh Allah. Tetapi mereka sudah melihat 10 tulah masih saja dalam Keluaran 14 ayat yang ke-11. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari tanah Mesir? Mereka sudah melihat 10 tulah. Tapi ketika mereka dibawa keluar, mereka masih gak yakin sama Allah. Contoh berikutnya lagi. Setelah menyaksikan Tuhan mengubah air di Mara, air yang pahit menjadi manis. Bangsa Israel habis itu masih bersungut-sungut. Kalau kami begini mati saja di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Sehingga kami tetap duduk menghadapi kuali berisi roti sampai kenyang. Padahal sebelumnya mereka kehausan. Air yang pahit Tuhan ubah menjadi. Tapi mereka masih bersungut-sungut karena kelaparan.
Contoh berikut lagi, betapa susahnya Allah mengubah identitas bangsa Israel. Sekalipun mukjizat demi mukjizat Tuhan tunjukkan. Saudara kalau nggak suka sama khotbahnya ngomong saudara. Ya saya tinggal ganti aja gitu. Amin. Bilang kiri kanan saudara, semangat boy. Gue doang yang semangat. Setelah menikmati mana dari surga, orang Israel minta daging sama Allah. Dan masih saja mereka bersungut-sungut. Berikutnya apa lagi? Bahkan setelah melihat tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Selama perjalanan mereka melihat begitu banyak mukjizat. Masih saja mereka berkata, kalau gini kami mati saja di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Kenapa saya ngomong ini? Bangsa Israel telah melihat dengan mata kepala mereka mukjizat demi mukjizat. Tapi setiap kali ada tantangan dalam hidup mereka, mereka kembali ketakutan. Kenapa? Karena identitas mereka, walaupun mereka sudah keluar dari perbudakan, mereka tetap berpikir masih jadi budak. Bilang kiri kanan saudara, kamu bukan budak lagi. Bukan budak dosa, bukan budak ketakutan, dan bukan budak-budak yang lain. Yang bangga dan percaya sama perkataan ini boleh kasih tepuk tangan dulu. Amsal 23 ayat yang ke-7a mengatakan demikian. Amsal 23 ayat yang ke-7a, yuk sama-sama kita baca kerinduanku ministry. 3, 2, 1, ya. Demikianlah, identitas adalah tergantung apa yang saudara pikirkan tentang saudara. Dan bagaimana saudara memikirkan tentang saudara adalah tergantung narasi apa yang saudara percaya. Saya ulang sekali lagi, identitas adalah apa yang saudara pikirkan tentang diri sendiri. Dan apa yang kita pikirkan adalah tergantung dari narasi apa yang kita percaya soal kita. Saya bisa percaya saya orang gagal. Saya bisa percaya karena papa saya ninggalin saya. Saya bisa percaya narasi bahwa saya nggak berharga. Saya bisa percaya karena saya hidup kecil dari keadaan miskin. Saya bisa percaya narasi saya orang miskin. Tapi saya memilih untuk tidak percaya narasi itu. Ngomong-ngomong tahu narasi kan? Oh dia naon narasi naon. Aing mah liar. Narasi itu loh. Emang jemaat Bekasi susah diajak serius. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Poinnya banyak, bahannya banyak. Pay attention, listen carefully, dengar baik-baik. Agar engkau pulang gak sia-sia. Terus saat antrinya panjang, antri saya lihat sampai BCP. Saya gak ada maksud. Memang otak lu aja ke sana. Identitas sudah keluar, masih kau pikirkan. Yang dengerin di capture nih. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Yuk sama-sama kita dengar firman Allah. Yuk kasih tepuk tangan dulu biar rame gereja ini yuk. Haleluya yuk. Apa identitas kita? Identitas tergantung narasi apa yang kita percayai. Sama-sama bilang sama saya, identitas adalah tergantung narasi yang saya percayai. Narasi apa yang kau pegang hari ini? Korban. Narasi apa? Orang miskin. Narasi apa? Keluarga broken home. Narasi apa? Saya pernah dicabuli ketika kecil. Narasi apa? Orang miskin. Narasi itu yang saudara pegang akan terwujud dari perkataan dan tindakan. Makanya dari dulu peperangan iblis cuma satu, peperangan narasi. Firman Allah di gereja, pendeta berkata kamu naik bukan turun. Sampai di luar dunia kasih narasi yang berbalik. Apa narasi dunia? Kamu miskin. Pendeta berkata kamu diberkati Tuhan. Di luar sana narasi dunia memerangi saudara. Narasinya berbalikin lagi sama saudara. Makanya that's why kita perlu baca firman Tuhan bukan seminggu sekali. Kita perlu baca firman Tuhan bukan sebulan sekali. Tapi setiap hari. Karena setiap hari iblis membangun narasi. Pegang omongan saya. Gak nyampe 10 tahun ke depan, LGBT akan dianggap normal. Pegang omongan saya. Kalau salah, 12 tahun deh.
Kalau salah. Pegang omongan saya, nanti kita bilang itu salah, kita yang dibilang salah. Karena sekarang kebenaran tergantung mayoritas. Narasi apa yang kau percaya? Saya kalau lihat nama saya di Google, ampun. Ampun. Entah berapa banyak orang cancel jadwal pelayanan saya karena narasi yang dibangun. Tapi saya memilih untuk menaruh diri saya. Berhala saya dulu nama baik. Itu berhala saya. Sampai suatu malam saya datang sama Tuhan, sama istri. Saya bilang, nama baik saya serahin sama Tuhan. Orang mau bikin apa, terserah Tuhan. Dan besoknya Minggu saya khotbah. Jemaatnya bukan kurang, malah nambah. Lo amin-amin datang gak kemarin waktu itu lo? Malah nambah. Kami sedang berdoa untuk buka Alfamart. Kejadian 1 ayat yang ke-26, yuk sama-sama kita baca. 3, ini narasi yang Alkitab bilang tentang saudara. Ini identitas yang Alkitab sebut tentang saudara. Berpegang sama ini, jangan berpegang sama perkataan. Engkau bukan mobil yang kau kendarai. Engkau bukan rumah. Kalau rumahmu tinggal di Sumarekon, tinggal di mana? Sumarekon. Itu yang ada patung-patung itu. Makanya banyak orang, saya dulu inget banget, saudara, teman saya rumahnya dekat daerah Menteng. Tapi bukan Menteng. Tinggal di mana lo? Menteng. Padahal Mentengnya belum titik. Ada Menteng dalam, ada Menteng Wadas. Tinggal di mana lo? Pondok Indah, Rangon. Halo? Saya di rumah saya dekat sekolah. Saya lihat dengan mata kepala saya. Kalau papanya nganter pakai mobil, kalau mobilnya sport, nggak ada pintu, keluarnya di depan sekolah, di depan kelas. Tapi kalau naik sepeda motor, ini sekolah, dia berhentinya di Pekayon. Narasi, kalau ke sekolah naik mobil, orang akan perhatiin. Narasi apa yang sedang iblis tanam sama saudara, dan saudara percaya itu. Bapak ini ibadah 4 jam dari Indramayu kemari, karena dia pegang narasi sesuatu yang dia taruh di hatinya dia. Kalau saya ngapain 4 jam? Ada gereja di Indramayu. Walaupun mayu-mayu. Saya gak berharap itu lucu loh. Tapi memang saudara udah klik kita. Mari kita lihat firman Allah. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Yuk sama-sama. 3, 2, 1, ya. Mari kita melihat apa narasi yang Alkitab bangun tentang kita. Identitas apa yang Alkitab bangun dari ayat ini. Narasi yang pertama, identitas kita adalah ciptaan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara bukan berasal dari Big Bang. Tiba-tiba muncul saudara. Saudara bukan berasal dari ketiadaan. Kita berasal dari ketiadaan. Saudara bukan berasal dari monyet. Karena kalau ada, walaupun ada beberapa manusia yang kelakuannya mirip, tanpa saudara tahu bahwa saudara ciptaan, tanpa saudara mengakui adanya Sang Pencipta, maka keberadaan saudara nggak akan pernah jelas. Saudara nggak akan pernah ngerti hidupmu kalau saudara nggak ngerti bahwa engkau adalah ciptaan dan ada Sang Pencipta yang sangat mengasihi saudara. Narasi ini saudara pegang baik-baik. Pegang identitas ini. Bahwa engkau adalah ciptaan. Berhenti bersikap seperti Sang Pencipta. Halo? Kalau ciptaan itu tunduk sama Sang Pencipta. Kalau ciptaan itu ngikut sama Sang Pencipta. Tapi ada ciptaan lebih hebat dari Sang Pencipta. Tuhan kalau gak bisa ngurus turun. Gue yang ngurus sekarang. Bilang kiri kanan saudara, berhenti jadi Tuhan.
Saudara mungkin gak bilang sembah aku, enggak. Tapi kelakuanmu kayak Tuhan. Nentuin hidup sendiri. Ambil keputusan gak doa. Ada orang salah gak diampunin. Ada masalah menyelesaikan dengan kekuatan sendiri. Itu kalau bukan Tuhan apa? Colek kiri kanan saudara. Lu gak mirip kayak Tuhan. Amin. Identitas saya yang kedua apa? Saya adalah gambar dan rupa Allah. Allah gak pernah salah ciptain saudara. Kalau Allah ciptakan saudara laki-laki, maka saudara laki-laki. Amin yang pertama itu tulus. Amin yang kedua itu latah tadi itu. Gambar. Maaf ya, sekarang lagi dibangun narasi bahwa gender itu berdasarkan what you feel. Sekarang lagi dibangun narasi di generasi Gen Z bahwa gender itu what you feel. What you feel. Kalau kamu laki-laki dan you feel as a woman, then you are woman. Aca, tahe. Kalau saudara perempuan dan saudara feel like a man, then you are a man. Narasi lagi dibangun. Hati-hati. Hati-hati. Narasi apa yang dibangun? Anak laki gak boleh nangis. Makanya banyak laki-laki paling mudah kena stroke. Ya. Kenapa? Laki. Anak saya kalau nangis. Jadi nangis mulu. Apa-apa nangis. Kadang-kadang si lapet, nangis mulu saya lapet. Jangan nangis mulu dong lapet. Kata papa boleh nangis. Enggak gitu cara mainnya. Kalau papa nangis, udah berhenti jadi pendeta. Amin. Gambar dan ciptaan. Apa identitas saya? Saya digambar serupa, segambar, seperti Allah. Alismu itu yang terbaik. Jangan kau hapus, kau gambar lagi. Udah kayak Tuhan kau. Tuhan bilang salah nih alis, yang benar ini Tuhan. Tapi kalau alis saya masih oke lah. Masih oke lah. Tapi yang repot kan udah mulai diubah-ubah tuh. Ubah-ubah semuanya jadi gitu deh. Ini mendelep ke dalam. Tuhan tahu kenapa mendelep ke dalam. Karena mungkin suatu hari kau jalan lewat proyek, ada terpal jatuh. Karena mendelep ke dalam aman kau. Kau gini, haleluya. Kau majuin kan? Matilah kau. Matamu dikasih gitu. Kalau ketawa hilang. Dari Tuhan itu. Kenapa? Karena Tuhan tahu nanti kau akan lihat yang aneh-aneh. Jadi karena kau tutup gak kelihatan. Ini gak ada di Alkitab saudara. Alkitab saya ada. Gambar dan cipta Allah. Bahasa aslinya imago Dei. Orang Batak bilang ima tutu. Yang ketiga Alkitab bilang apa? Identitas kita yang ketiga apa? Ini dari Injil. Injil bilang apa identitas kita? Yang ketiga identitas kita dikatakan supaya mereka berkuasa. Identitas kita adalah saudara dan saya. Kita adalah ciptaan. Yang kedua diciptakan segambar serupa dengan Allah. Saya percaya gak ada orang jelek. Yang ada unik. Betul? Kalau saudara memang tinggimu semeter tak sampai, jangan kalau foto jingik-jingik. Udah, terima aja. Berikutnya yang ketiga, identitas kita yang ketiga adalah kita adalah penguasa. Sebagai makhluk gambar dan rupa Allah, maka kita diciptakan untuk berkuasa atas ciptaan. Hal ini menjelaskan mengapa manusia sangat ingin berkuasa dalam hidupnya. Kita adalah penguasa. Tapi yang lucu kita diciptakan untuk menjadi penguasa atas ciptaan yang lain. Yang setuju bilang amin. Tapi sekarang yang terjadi kebalikannya. Ciptaan yang lain malah menguasai kita. Kita diciptakan untuk menguasai bumi. Beranak cucu, penuhi bumi dan kelola itu. Yang setuju bilang amin. Tapi kenyataannya justru kita sekarang di bawah pemerintahan. Narasi ini yang perlu kita pikir. Narasi.
Dan beribu-ribu tahun bisnis iblis selalu sama. Narasi. Dibangun cerita. Yang celakanya diturunin dari nenek moyang, nenek moyang, nenek moyang, nenek moyang, nenek moyang. Saya dulu kalau ambil rapot, teman-teman di sekolah di SD, kejamnya minta ampun. Kan lu kan suka ngata-ngatain nama mama, nama bapak kan. Ya kan, Yanti lu itu nama mama saya. Edi itu nama bapak saya. Awas lo coba-coba sebut. Neraka jahanam. Itu yang dalam kotak ketawa, dengar gak suaranya itu? Kedengeran ya Pak ya? Ya? Gak denger? Ya Tuhan Yesus selama ini denger apa? Coba dibuka pintu dikit, gak denger itu kasihan. Denger? Dibuka dikit. Nah, denger? Gak juga? Nanti nonton streaming ya. Nanti kita lagi beli speaker. Ya, yang gede masing-masing buat telinga satu. Saudara ketawa dia cuman. Iya loh bener ya loh. Saudara ketawa dia cuman. Dengar? Oke? Ya udah, saudara doakan ya. Penguasa. Kita adalah penguasa. Bilang kiri kanan saudara, kamu bosnya bilang. Kita penguasa. Kita diciptakan untuk berkuasa. Berikutnya yang keempat, saudara kita cepat karena bahannya banyak sekali. Kejadian 1 ayat yang ke-28. Yuk, 3, 2, ya. Allah. Pokoknya saya percaya saudara baca lah. Yang keempat identitas kita adalah penerima mandat. Penerima apa? Mandat. Manusia diciptakan dengan tugas dan pekerjaan. Manusia diciptakan untuk bekerja. Inilah alasan mengapa ketika seseorang gak bekerja, kadang-kadang merasa kehilangan jati diri. Karena memang dari sananya manusia diciptakan untuk apa Bapak Ibu? Bekerja. Kita penerima mandat. Berikutnya yang kelima, Kejadian 2, 16, 17 atau kita cepat saja saudara. Kejadian 2 ayat yang ke-19 yuk. Kejadian ayat yang ke-19 biar sudah bisa sampai ke endingnya. Lalu Tuhan Allah membentuk demikianlah nanti nama. Yang keenam, Allah memberikan kita tugas saudara. Identitas yang keenam adalah penafsir atau pemberi makna. Allah gak ada urusan sama nama binatang. Allah gak ada urusan sama siapa nama binatang. Allah percayakan itu sama siapa? Sama manusia. Kalau manusia bilang burung itu sapi, maka Allah bilang itu sapi. Kalau manusia bilang nyamuk itu gajah dan gajah itu nyamuk, maka jadi seperti itu. Oleh karena itu, saudara, tugas yang diberikan manusia, diberikan Allah kepada manusia untuk melihat dan menerjemahkan apa yang dia lihat. Ini disebut dengan akal budi. Manusia menafsirkan setiap kejadian dan realita di hidupnya. Narasi yang kita lihat, kita tafsirkan, kita percayai, sehingga akhirnya menjadi identitas dan perilaku kita. Itu tadinya. Itu apa Bapak Ibu? Sebelum manusia jatuh dalam. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, ini kabar buruknya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka dosa dan menolak pencipta seluruh identitas dan keberadaan kita rusak. Makanya tema khotbah penutup di serial Injil ini adalah identitas Injil. Sebelum jatuh dalam dosa, kita adalah penerima mandat, kita adalah penafsir, kita diberikan tugas untuk bekerja, kita adalah penguasa, kita adalah ciptaan, kita segambar serupa dengan. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, seluruh gambaran itu dihancurkan oleh iblis. Tampilkan slide-nya, biar bisa mengerti apa yang saya maksud. Sebelum penciptaan, Allah menciptakan semuanya sangat baik. Tapi ketika penciptaan, kejatuhan semuanya apa Bapak Ibu?
terkorupsi. Semuanya mengalami kehilangan. Sebelum yang namanya ciptaan, saudara, sebelum penciptaan, ciptaan menemukan artinya di dalam Tuhan sebelum kejatuhan. Tapi setelah kejatuhan, manusia menemukan artinya di luar Tuhan. Sebelum kejatuhan, gambar rupa Allah dipantulkan dari kita. Katakan amin. Tapi setelah kejatuhan, kita tidak lagi memantulkan kemuliaan Allah, tapi kita memantulkan our own glory. Kemuliaan kita sendiri. Amin. Berikutnya, sebelum kejatuhan, manusia adalah makhluk menyembah ciptaan. Tapi setelah kejatuhan, manusia menyembah ciptaan. Amin. Ini slide-nya, yang saya tadi bingung. Identitas kita tadinya makhluk penguasa. Sebelum kejatuhan tugas kita menaklukkan. Tapi setelah kejatuhan kita justru yang flu burung, yang mati kita. Yang kencing tikus, yang masuk rumah sakit kita. Yang gigit nyamuk, kita berjuang hidup dan mati di ruang ICU. Karena penyakit demam berdarah. Enggak, saya pengen saudara ngerti ini dulu. Memang ini membutuhkan pikiran ekstra. Dan celakanya ini sesi pagi. Belum pada makan kan? Apalagi yang di dalam tuh. Mereka ketawanya nanti malam. Pas nonton, wah ini ternyata pada ketawa semua, lucu banget ini. Emang kamu gak hadir? Kok gak denger? Sebelum kejatuhan. Tuh mereka gak ketawa loh. Sebelum kejatuhan, manusia penerima mandat. Tapi sebelum kejatuhan kita bekerja dengan sukacita demi, makanya ada lagu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Ya, saya kalau diundang sama jemaat, diundang sama gereja, saya nggak lihat besar kecilnya. Saya lihat siapa yang ngundang duluan. Ya iya dong. Saya kemarin jadwal saya double. Karena saya laki-laki tuh nggak jago organize. Jumat kemarin harusnya saya khotbah ada acara tuh di atas tuh cerita hidup. Harusnya saya yang khotbah. Tapi saya diundang sama gereja juga Jumat. Mereka WA saya dua-duanya. Pak yang mana nih? Kalau mau lihat jumlah, harusnya saya ke Bekasi. Kenapa? Karena ribuan yang hadir dan kerinduanku di sini. Tapi saya lebih memilih ke Citra Grand, Semanan, samping bandara. Itu gerejanya, pesawat sampingnya. Karena kenapa? Melayani. Setelah kejatuhan, bekerja dengan jeripaya demi kebutuhan dan pembuktian diri. Bisa lihat gak? Makanya Paulus bilang begini. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya dalam kitab Wahyu, Rasul Yohanes bilang, lihatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Nah mari kita akan melihat lagi berikutnya saudara. Mari kita lihat, nah kita masuk identitas kita yang baru setelah kejatuhan. Saya masuk dalam inti khotbah saya. Kerinduanku ministry. Saudara siap diberkati? Coba yang siap diberkati bisa lambaikan tangannya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Minggu depan akan ada speakernya. Pak, Bu, mohon maaf. Kalau gak ada speakernya, minggu depan kita akan pasang speakernya buat Bapak Ibu. 2 Korintus 5. Ayat 17 dan ke-20. Sambil saya undang pemain keyboard untuk bisa bantu saya. Saudara lebih suka terang apa gelap saudara? Oke, puji Tuhan. Besok kita gelapin. Yuk sama-sama kita baca. 2 Korintus 5, 17 dan ke-20. Kita baca 3 ayat ini, 4 ayat ini sama-sama. Identitas yang baru. By the way, saya khotbah ini terinspirasi dari sebuah buku judulnya Gospel Immerse. Saudara yang suka baca,
baca bukunya karena so good, really good. Yuk. 2 Korintus 5, 17, 20 kita baca. 3, 2, ya. Jadi stop sampai di situ. Apa identitas yang baru di hadapan Tuhan? Yang pertama, setelah kejatuhan, tadi kita bicara sebelum kejatuhan, kita siapa? Gambar, image-nya Allah. Kita ciptaan, kita apa? Penerima mandat, kita penguasa. Pinter adik-adik. Setelah jatuh, tadi kita penyembah sang pencipta, tapi setelah jatuh kita menyembah ciptaan. Sebelum jatuh kita bekerja untuk kemuliaan Allah. Tapi setelah jatuh kita bekerja untuk pembuktian diri. Sebelum jatuh kita memantulkan sinar kemuliaan Allah. Tapi setelah jatuh kita memantulkan kemuliaan sendiri. Saudara makin pintar kan hari ini, amin? Makin ngerti gitu. Nanti di seminar itu kita akan bahas satu-satu. Kalau saya bahas satu-satu sekarang, besok saudara pulang. Nah, saudara bisa tanya, Pak, apa yang dimaksud dengan kejatuhan? Bagaimana Allah menebusnya? Kok bisa ada sih pohon pengetahuan yang baik yang benar di tengah-tengah itu? Kalau memang Tuhan sayang sama manusia, kenapa harus taruh pohon itu? Kan kalau nggak ada pohon itu beres perkara. Saudara bisa tanya di situ. Jangan tanya, Pak, kenapa dia nolak saya? Karena lo jelek. Kita lihat. Identitas kita yang baru dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan. Sama-sama bilang sama saya, ciptaan yang baru. Kalau saya bilang ciptaan baru, ini kalau ini gitar tadinya kotor, terus saya bersihin, apakah ini ciptaan yang baru? Kak, jangan geleng, jawab. Ini gitar kotor, saya bersihin, apakah ini ciptaan yang baru? Ini gitar tadinya senarnya 4, saya bikin jadi 5, apakah ini ciptaan yang baru? Ciptaan yang baru bukan di-upgrade. Tapi ciptaan yang baru benar-benar yang baru. Karena yang lama udah rusak. Dalamnya kotor. Hancur. Jadi ketika engkau menerima Yesus Kristus Tuhan, dia nggak ngelap itar gitu. Tapi manusia lamamu ditebus di kayu salib. Makanya di perjanjian lama Tuhan suruh kita ubah hati. Tapi di perjanjian yang baru, aku akan memberikan hati yang baru. Di perjanjian lama kita diminta. Tapi di perjanjian baru, Dia yang melakukannya. Ciptaan yang baru. Makanya jangan heran orang yang mabuk bisa tiba-tiba benci sama minuman. Padahal dulu dia pemabuk. Kok bisa? Ciptaan baru. Makanya gak heran dulu ada suami tukang tampar istri. Sekarang tangannya dipakai buat sayang-sayang istri. Karena ciptaan yang baru. Colek kiri kanan saudara, kamu tuh ciptaan yang baru. Loh kok tetap pesek hidungku? Yang diciptakan hatimu. Lapet. Bukan moncongmu. Makanya yang kedua, kita lihat ayatnya yang ke-18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Yang kedua apa? Kita ciptaan yang baru. Yang kedua, identitas baru kita diberikan, bukan dicapai. Kita hidup di dunia yang menuntut kita untuk mencapai identitas kita. Kenapa orang pengen beli rumah di Pondok Indah? Kan rumah semua sama.
Karena di Pondok Indah menawarkan identitas. Halo? Kenapa orang pengen beli iPhone? Apakah kalau iPhone kameranya bisa bikin kita kayak bule? Kenapa iPhone lebih mahal dibanding Xiaomi atau Asia Huawei? Tahu kan yang tereret, 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 tereret. Karena iPhone menawarkan identitas. Kenapa ibu-ibu kalau kemana-mana pengen pakai sini emas. Ini emas. Kalau penyembahan haleluya. Kenapa orang pengen beli mobil? Dulu orang beli mobil untuk transportasi. Sekarang orang beli mobil untuk prestis. Dunia bilang identitas itu dicapai. Makanya kenapa orang pengen anaknya sarjana? Bukan karena pendidikan, no. Malu anak bapak masa gak sarjana. Kalau perlu jual sawah. Padahal kenapa orang pengen kerja di kantoran gak mau kerja? Dia serabutan. Walaupun kerja serabutan gajinya 5 juta. Kerja di SCBD gajinya 3 juta. Tapi beda bos. Kalau serabutan gak pakai baju kantor. Bau pakai anduk. Oseng-oseng. Tapi kalau SCBD entek. Rambut disasak menantang langit. Maaf. Mau kemana lo? Kerja. Di mana? SCBD. Oh. Kowe lapet bodoh kau. Oh. Ya. Karena apa? Menawarkan identitas. Makanya engkau bukan di situ. Identitas di dalam Kristus bukan dicapai. Saya ngomongnya mau nangis. Tapi diberikan. Anak saya gak berusaha apa-apa untuk menjadi Simanjuntak. Dia gak perlu push up 2000 kali. Dia oe. Langsung Genesaret, Benjamin, Simanjuntak. Ketika kamu dilahir barukan. Tadinya kamu dilahirkan dari dunia. Ketika kamu percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kamu dilahir barukan. Kristus menjadi yang sulung, Bapa menjadi Allahmu. Identitas itu ikutin kamu. Kamu anak Allah. Kamu anak Allah. Identitas yang kedua kita bilang diberikan. Kenapa banyak orang gagal mengerti ini? Karena mereka berpikir untuk mencapai identitas itu harus berusaha. Makanya kita hidup di dunia mengajarkan kita untuk mencari identitas di dalam. Be yourself. Itu kata-kata yang paling menyesatkan bagi generasi zaman sekarang. Be yourself. Ini hidupku. Kalau be yourself versi Yesus, be yourself. Tapi kalau be yourself pemabok, masih be yourself. Saya konseling pernikahan. Calonnya bilang, Pak, calon saya kasarnya minta ampun. Terus bilang gini, Pak Pendeta saya dari kecil begini Pak. Ini saya, kalau dia gak suka cari yang lain. Terus bodohnya ceweknya bilang, tapi saya cinta dia. Ya udah selamat lah, tiap hari jadi samsak. Dia lagi sebel, enak nih. Ya, you get what you see dong. Kamu beli dong, kamu udah tahu dong. Anak-anak muda nih yang lagi mau menikah, dengar baik, kalau kamu tahu dari awal dia brengsek, jangan berharap mukjizat di pernikahan. Halo, save yourself. Kalau dari awal udah ada tanda-tanda kebatilan, itu bahasa apalah?
jangan nikah. Karena kalau kamu tahu pacaran kamu udah dipukul, saya selalu bilang nikah dimutilasi. Identitas itu bukan dari dalam, tapi dari atas. Bapa di surga give it to you. Kasih sama kamu. Bilang kiri kanan saudara, kamu ciptaan yang baru. Bilang sama yang baru ngomong, kamu anak Tuhan Yesus. Yang bangga sama Yesus kasih tepuk tangan dulu. Identitas yang ketiga, sama-sama kita lihat ayatnya ke-19 dan ke-20. 3, 2, ya, sebab ayat yang ke-20, jadi berilah dirimu diperdamaikan dengan. Yang ketiga, identitas kita adalah melalui karya penebusan di kayu salib. Dan yang ketiga adalah kita ditebus. Bukan diperbaiki, bukan diafirmasi, bukan disemangatin. Kita ditebus. Dia bukan pelatih yang duduk di pinggir lapangan dan semangatin kita. Ayo Gideon, you can do it. Ayo Gideon, semangat. No, tapi dia masuk ke gelanggang pertandingan dan dia bertanding buat saudara. Katakan amin. Ini membedakan, ini membuat kekristenan menjadi unik. Kalau agama yang lain, mereka hanya duduk di pinggir lapangan dan menyemangati kita. You can do it, ayo, ayo, ayo. Tetapi Kristus Yesus Tuhan, dia bukan duduk di bangku pelatih. Tapi dia bersama dengan engkau melewati badai kehidupan. Dia bersama dengan engkau melewati pertandingan. Dia di samping engkau menjadi penuntun, penolong, pembela yang bangga punya Yesus. Bisa lebih dahsyat dari ini tepuk tangannya. Kita berikan all the glory kepada Yesus. Kemuliaan buat Yesus. Ayo dong kerinduanku, tepuk tangan yang luar biasa. Makanya peperangan narasi. Celakanya di dunia ini, Injil bukan satu-satunya narasi. Celakanya di dunia ini ada narasi yang lain. Dan celakanya engkau percaya itu. Sharing ya, karena saya lead pastor di sini. Renov ini saudara, mahal minta ampun. Ampun. Tapi adakah pernah saya begini? Saya bukan orang kaya. Bukan. Tapi melangkah sama teman-teman pastor, teman-teman leaders. Jalan. Pelan tapi pasti. Makanya kenapa renovasinya lumayan. Itu. Satu-satu. Karena tiap hari doa. Tuhan. Bukan tolong lagi, colong Tuhan. Colong Tuhan. Colong aku Tuhan. Saya bisa percaya narasi orang yang bilang, udah mulai aja dari kecil. Gak apa-apa. Jemaat juga ngerti. Tapi saya punya iman. Masa anak Tuhan. Masa kan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Masa turun? Kan naik dong. Dong. Halo? Masa turun naik dong. Naik, up. Itu yang ketawa follow saya itu. Up. Ada yang bilang, Pak Pendeta, are you okay? Peperangan narasi. Makanya di Taman Eden dosa pertama kali terjadi karena peperangan narasi. Allah bilang sama Adam dan Hawa, semua boleh kamu makan, cuma lu jangan kamu makan. Tetapi iblis datang dengan narasi yang berbeda. Halo? Iblis datang dengan narasi yang berbeda. Iblis bilang sama dia, bukankah semua pohon boleh kamu makan kecuali yang itu? Dan Allah tahu kalau kamu makan kamu jadi seperti Allah, kamu akan mati. Allah udah kasih narasi sama Adam dan Hawa. Sebenarnya tinggal ikutin aja gitu loh. Tapi iblis datang. Ular itu datang. Waktu ular punya kaki. Shalom. Apa kabar Hawa?
Di Alkitab saudara nggak ada, Alkitab saya ada. Mari kita lihat slide terakhir. Ini narasi yang dibangun oleh iblis, narasi yang dibangun oleh Allah, dan narasi yang dipercaya oleh manusia. Cerita Tuhan, cerita ular, cerita Hawa. Cerita Tuhan, Tuhan bilang begini. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau. Cerita ular apa? Tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Sama apa beda? Saudara ngerti gak sih? Kelihatannya sama tapi beda. Dia bilang semua pohon. Padahal di sini apa? Haknya. Apa cerita Hawa? Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu. Memang wanita suka begitu. Ngomongnya apa? Ingat ketika Yesus dibaptis? Apa kata iblis sama Yesus? Jikalau engkau anak Allah, lemparkanlah dirimu. Apa yang hilang di situ kalimat? Ketika Yesus dibaptis, ada suara dari surga ngomong apa? Inilah anakku yang tapi kata yang dikasih dikorupsi sama iblis. Wow. Dia bilang sama Yesus, jikalau engkau anak Allah, enggak disebut yang dikasihi. Karena kalau yang dikasih disebut beres. Iblis tahu, dia pengen ngambil itu, dikorupsi kalimat itu. Karena iblis tahu kalau kamu gak dikasihi, kamu gak mungkin menang atas dosa. Narasi selanjutnya yang dibangun, Allah bilang apa? Lalu Tuhan Allah. Slide selanjutnya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Apa cerita ular? Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi apa? Cerita Hawa. Lagi pula pohon itu menarik hati. Kabar buruknya narasi Injil bukan satu-satunya yang ada. Tapi kabar baiknya, saudara yang bisa pilih. Makanya di dunia, perusahaan terkenal berusaha bangun image, brand image dengan luar biasa. Contoh gambar ini, saudara pasti tahu ini gambar apa. Ini gak mungkin bajai kan? Tahu dari mana Mercy? Hafal. Punya nggak? Enggak. Slide selanjutnya. Toyota. Ada tulisannya. Slide selanjutnya. Apa? Benar. Selanjutnya. Saya pernah beli buat kado ulang tahun teman saya. Di Taman Puring. Ya, gak punya duit. Saya beli buru-buru. Saya kasih, bungkus kasih. Puma yang saya tahu begini macannya. Puma di bawahnya. Ternyata macan yang saya beli begini. Bukan Puma, koma. Ini bener, saya gak bohong. Tuhan saksi perkataan saya, koma. Kok jadi koma? Saya bilang, ya memang gitu kaos Turki lucuan. Padahal mata saya matemaho. Sekarang kalau dimunculin foto saudara, muka saudara, kira-kira narasi apa yang muncul di otakmu? Si pengangguran, orang miskin, pendosa, orang jahat. Kita kalau ngaca, yang kita cari kelebihan apa kekurangan kita? Biasanya kekurangan nih. Kenapa sih alis gue harus gak ada? Kata orang bisa lihat tuyul. Tuyul dan Bayu. Lu rambut kok makin botak aja sih. Aduh nih mata gak bisa kayak orang bule kayak biru. Kalau kau orang Batak, pengen matamu biru, mana mungkin? Narasi apa yang saudara bangun
akan menentukan hidup apa yang saudara jalani. Demikian penutup serial khotbah dari Injil dan Kabar Baik. Doa saya agar firman ini boleh mengubah hidup saudara. Sebagai lead pastor, saya undang saudara untuk ikut seminar ini agar lebih dalam, lebih deeper. Doa saya yang punya surga, crazy love with you. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Sambil kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Yang bangga punya Yesus boleh lambaikan tangannya di hadapan Tuhan. Sama-sama kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Yang percaya narasi yang Alkitab bangun, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Ku kan berlari di saat ku bimbang, di saat ku bimbang dalam yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang katakan walau ku melangkah dalam tekanan. Hari ini badai pencobaan datang menghadap. Mari angkat tanganmu pagi ini, bilang yang aku, ini yang aku percaya. Ada kekuatan, mari sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersamanya
percaya sama narasi ini, angkat tanganmu. Kalau engkau percaya sama perkataan firman ini, angkat tanganmu. Yang aku percaya, saat ku bersama Dia. Mari, jangan dengar narasi dunia, dengar narasi surga. Ku kan terbang. Kamu gak turun, tapi naik. Kamu bukan ekor, tapi jadi kepala. Kamu bukan gagal, tapi berhasil. Sabar, Allah sedang proses saudara. Yang aku percaya, saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan yang aku percaya, tiada yang mustahil. Mari naikkan doa saudara, gak usah lihat kiri kanan saudara. Lipat tanganmu dan mulai bilang sama Tuhan. Dunia boleh bilang apa soal aku, tapi gue memilih untuk percaya apa yang Alkitab katakan soal aku. Dunia boleh bilang aku gagal, dunia boleh bilang aku turun, dunia boleh bilang hancur bisnisku, hancur rumah tanggaku. Dunia boleh kasih label apapun sama saya, tapi hari ini aku mengangkat tanganku, aku memilih narasi surga. Surga berkata aku naik bukan turun. Surga berkata aku jadi kepala bukan ekor. Surga berkata aku gak gagal tapi aku berhasil. Surga berkata aku ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Ciptaan yang baru bukan di-upgrade tapi diberikan yang baru. Surga berkata aku penerima mandat, aku penguasa. Aku bukan hamba, aku bukan budak, aku orang-orang yang menang. Dunia boleh berkata kamu kalah, kamu kalah, kamu kalah, kamu kalah. Dunia boleh bilang habis kamu, hancur kamu. Tapi hari ini kalau engkau memilih percaya sama perkataan surga, angkat tanganmu dan naikkan penyembahanmu yang terbaik kepada Dia. Angkat tanganmu dalam penyembahanmu, bilang aku percaya, aku percaya.
bilang katakan begini, ku percaya kau Tuhan yang kau benar. Semua kata apa pasal buah yang katakan ku percaya, ku percaya.